Ngebiarin manusia lain kelaparan itu nggak manusiawi. Mengeksploitasi dan mempermalukan manusia lain itu juga nggak manusiawi. Nyiksa manusia lain itu nggak manusiawi. Kita manusia nih make kata manusiawi, kata sifat manusiawi alias bersifat kemanusiaan untuk ngelabelin perbuatan yang kita anggap bermoral. Nah, kalau ngelihat atau ngedengar ada perbuatan yang kejam ke manusia lain, kita ngelabelinnya wah itu nggak manusiawi gitu. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya human atau inhuman ya, kurang lebih sama secara penggunaannya. Tapi faktanya nih, manusia kan bukan cuma punya kecenderungan untuk altruis ya, untuk berbuat baik tanpa pamrih. Manusia juga punya tendensi melakukan kekerasan. Dan itu inheren di dalam sifat manusia. Tapi kita nggak nyebut tindakan kekerasan itu sebagai tindakan yang manusiawi. Kalau aspek emosinya kayak rasa marah, cemburu, iri, kita masih bilang itu manusiawi. Tapi kalau misalnya ada orang cemburu terus pacarnya dibunuh gitu karena cemburu, ya kita sepakat kalau kita ngelabelin itu sebagai nggak manusiawi. Kita juga pakai kata kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu mencakup misalnya cinta kasih, keadilan, adab. Nah, gerakan kemanusiaan itu gerakan yang mendukung kesejahteraan manusia lain. Ya menarik ya nggak sih? Kayak ada kesepakatan dari sananya kalau kita setuju bahwa sifat dasar manusia itu baik. Apa iya? Apa emang kita tuh aslinya baik? Atau ada nih orang yang jahat dari lahir gitu, bawaannya jahat? Seberapa banyak sifat kita itu bawaan dan seberapa banyak hasil pola asuh? Kalau psikopat gimana tuh? Otak psikopat kan nggak bisa merasakan empati, belas kasih, nggak bisa ngerasain hal-hal kayak gitu. Dan ketika dia nggak mikirin perasaan orang lain karena otaknya nggak mampu, itu termasuk jahat nggak? Tonton selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Hai, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe, subscribe dulu ya. Jadi di episode kali ini pertanyaan kita adalah apakah manusia itu baik dari sananya gitu. Ada nggak manusia yang jahat dari sananya gitu? Emang dari pabrik produknya kayak gitu. Karena apa yang kita pikirkan, kita lakukan itu kan pemicunya dari otak ya. Gimana kalau misalnya otaknya nih yang nggak bisa memproses rasa belas kasih gitu, kayak psikopat. Ya itu berarti dia jahat dari sana ya dong. Nah terus kan kita sebagai manusia secara biologis memang punya tendensi untuk punya perilaku altruistik di mana kita berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, tapi kita juga punya tendensi untuk melakukan kekerasan. Manusia itu bisa kooperatif, bisa diajak kerja sama, dan itu yang bikin peradaban manusia bisa berkembang cepat nih. Dan at the same time manusia juga bisa kompetitif, di mana kita selalu pengen jadi yang lebih unggul. Atau kita kalau perlu rebutan sumber daya menggunakan kekerasan. Kalau konteks individu bisa aja berantemnya karena ngerebutin cewek misalnya. Level korporat bisa dengan ngegosipin teman kantor gitu supaya value dia di kantor secara politik kantor turun gitu. Atau kalau di level bernegara misalnya ngejajah atau ngajakin perang negara lain buat ngambil sumber daya yang mereka incer. Nah ini nih manusia kompetitif juga. Jadi manusia punya kapabilitas untuk keduanya. Dan dua-duanya punya fungsi yang secara evolusi bermuara di fungsi peluang bertahan hidup dan berkembang biak. Dan ketahanan kelompok ya. Nah dua-duanya ini merupakan strategi bertahan hidup. Nah kalau gitu dua-duanya baik dong. Nah ini susah nih, tergantung. Jawabannya tergantung. Karena nilai moral itu nggak konstan dan bisa relatif banget. Kalau kamu lagi hidup dalam masyarakat yang kompetitif, jadi orang yang kooperatif nggak selalu dianggap baik. Misalnya pas lagi ujian sekolah, kita tuh harusnya kerjain masing-masing, bukannya bantuin teman. Kalau bantuin teman ya kamu curang. Kalau misalnya kamu berada di dalam masyarakat komunitas agama yang memandang buruk komunitas agama lain ya, contoh aja misalnya Islam dan Kristen gitu. Kebetulan kamu termasuk bagian masyarakat Muslim yang punya sentimen buruk ke komunitas Kristen. Misalnya kamu malah bantu-bantu kegiatan sosial di gereja, ya kamu akan dianggap buruk ya sama masyarakat kamu, sama kaum kamu. Nah kubu-kubu kayak gini tuh bisa kita masukin konteksnya tuh kayak ke dalam partai politik misalnya. Nasionalisme misalnya kayak Indonesia, Malaysia nih. Agama, tim bola, banyak deh ya bisa kita pakai di konteks dalam banyak hal. Nah kalau kita hidup di masyarakat yang kooperatif, jadi kompetitif itu bisa jadi terkesan egois gitu. Misalnya apa ya? Lah dia kok malah ngejar karir ke luar negeri jauh dari teman-teman dan keluarganya di sini gitu. Karena anggapannya kebersamaan itu lebih penting buat mereka daripada ngejar karir individu.
ya, atau dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya sifat kita secara individu itu hasil bawaan genetik gitu atau hasil pola asuh. Sebenarnya dua-duanya. Sifat manusia itu hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor genetik atau keturunan ya, dan faktor lingkungan seperti pola asuh dan pengalaman. Dan nggak bisa diukur secara pasti seberapa banyak yang merupakan hasil pengaruh genetik dan seberapa banyak hasil dari faktor lingkungan. Variasinya bisa beragam banget, dan itu juga makanya pertanyaan mengenai apakah seseorang itu sifatnya bisa berubah, jawabannya ya bisa iya bisa enggak. Karena kita nggak bisa nentuin mana sifat yang emang punya dasar genetik yang kuat di seseorang dan mana yang bisa diubah lingkungan. Otak manusia itu kan plastik ya, plastis ya. Maksudnya punya kemampuan plasticity gitu, lentur, bisa berubah, bisa berkembang, bisa beradaptasi seiring pengalaman. Istilahnya tuh neuroplasticity atau brain plasticity. Yang mana jadinya bisa ngubah sifat juga. Tapi plastisitasnya ini, neuroplastisitas ini meskipun kemampuannya luar biasa, ada batasnya juga tergantung individu. Beberapa orang otaknya lebih plastis, beberapa lebih kaku, dan seiring usia plastisitas tuh berkurang. Makanya kan orang tua biasanya keras kepala kan. Gak usah deh berharap orang tua bisa berubah karakter dan sifatnya karena ya otaknya udah jadi gitu, kayak udah nggak terlalu plastik. Tapi jadi menarik nih, karena sifat kita, karakter kita, itu kayak udah dideterminasi oleh biologi, yang jadinya sifat itu ya kemampuan otak kita. Apakah kita bisa merasakan rasa kasih ke sesama, rasa peduli ke hewan misalnya, sayang sama anak kecil, suka berkontribusi di kegiatan sosial karena emang kita peduli gitu. Nah, perasaan-perasaan kayak gini itu kan hasil otak kita, karena otak kita mampu untuk memunculkan perasaan-perasaan yang bikin kita jadi terdorong untuk melakukan perbuatan baik tadi. Pada suatu hari di YouTube aku nonton suatu episode TED Talk, pembicaranya adalah Daniel Amen, seorang psikiater di mana dia menganalisa 83.000 hasil scan otak. Nah, takeaway yang paling menarik buat aku itu, jadi brain injury atau cedera otak itu bisa mengubah perilaku. Kebanyakan pelaku kriminal pas di scan otaknya ternyata otaknya bermasalah. Jadi menurut dia, menurut narasumber itu harusnya kriminal tuh bukan dipenjara di tempat yang stressful gitu, tapi otaknya di treatment supaya bisa function normal lagi dan perilakunya jadi gak kriminal lagi. Dia juga highlight satu kasus menarik, nih ada anak namanya Andrew, umur 9 tahun, dia nyerang cewek tanpa alasan dan dia gambar dirinya gelantungan di pohon sambil nembakin teman-temannya gitu. Nah, pas di scan otaknya, ternyata di otaknya ada kista segede bola golf. Dan setelah diangkat ya dia jadi anak berperilaku normal. Kalau misalnya nggak di scan otaknya, itu psikiater-psikiater nyangkanya mungkin dia kayak future mass shooter. Nah, menurut Daniel Amin, harusnya psikiater tuh boleh lihat scan otak. Karena penyakit psikis kayak ADHD, depresi, anxiety disorder itu tuh bisa kelihatan di hasil scan otak. Nah, menurut beliau, behavior is the expression of the problem but not the problem. Ya berarti perilaku kita baik dan buruknya itu ada faktor biological determinism juga. Kalau otak kita nggak sehat, manifestasi perilakunya bisa nggak sehat juga. Mungkin orang yang suka berbuat jahat dan malah nyalahin setan atau iblis gitu, ngakunya tertipu godaan iblis, itu juga mesti dicek tuh otaknya. Nah, dari kamu ada tambahan gak nih? Atau ada sanggahan? Boleh tulis di kolom komentar ya, like dan share juga konten ini. Aku juga mau ngumumin kalau sekarang tuh Forbidden Questions open membership. Kalau kamu join, kamu bisa akses konten segmen Highly Forbidden Questions yang emang sengaja disimpan buat member doang karena kontennya agak lebih sensitif sehingga dibutuhkan kebijakan lebih untuk mencernanya. Oke deh, makasih ya udah nonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.